Ya, kasihan Mahfud MD sudah begitu banyak memuja-muji Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahkan sudah menghina Pak Joko Widodo dengan sebutan Mulyono. Namun demikian tidak ada panggilan dari Hambalang atau dari Prabowo untuk masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Sungguh nasib malang Pak Mahfud MD. Ya, capek-capek memuja-muji Prabowo tetapi tidak digubris oleh Prabowo Subianto. Begini. Ke Menteri Pertahanan garang juga, Pak? Oh, Menteri Pertahanan bagus, garang juga. Begini ini. Ini nih. Saya Karena temannya Pak Luhut itu ya, saya tahu. Ceritakan ada orang yang ragu, Pak Mahfud itu apa bisa cocok dengan Pak Prabowo, gitu. Pak Prabowo itu kan TNI senior dan partainya besar gitu. Tapi Pak Prabowo itu militer. Militer itu pada umumnya sportif. Sehingga suatu saat saya ketemu Pak Prabowo, Pak saya mau ke kantor Bapak lah, mau diskusi tentang, dia berdiri hormat. Saya yang menghadap Bapak atasan saya, gitu dibilangnya. Dan dia betul datang ke kantor saya. Betul datang ke kantor saya dan diliput oleh media dari kantor sebelah. Artinya dia sportif juga sebagai seorang. Jadi Pak Mahfud mau memarahi kalau ada kesalahan tidak ada rasa sungkan? Nggak ada rasa sungkan. Oh, jadi pernah memarahi Pak? Tidak pernah, karena memang belum ada kesalahan. Kalau ada saya marahi. Mahfud MD juga sudah mencaci maki dan menghina Presiden Joko Widodo dan mengatakan kalau Pak Jokowi sudah parah cara mainnya. Namun demikian pada kenyataannya, meskipun Pak Prabowo sudah dipuja-puji dan Pak Jokowi sudah dihina-hina, namun demikian Prabowo Subianto tak melirik Mahfud MD untuk dijadikan menteri di kabinetnya. Kasihan sekali nih Pak Mahfud MD ya. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Jokowi maksudnya kan? Iya. Saya menerima kekalahan ini. Secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih. Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Ya, begitu banyak harapan Mahfud MD kepada Prabowo Subianto dan inilah ucapan Mahfud MD yang sangat berharap kepada Prabowo Subianto. Saya kenal Prabowo ini kan orangnya pintar juga. Iya. Sehingga ya sekarang nurut karena dia kan orang struktural kan. Yeah. Tentara itu kan gitu. Yeah. Tentara itu tata asas, kalau masih atasan tuh sampai detik terakhir itu harus dihormati, didiemin. Maka termasuk sampai ke ajudan saya itu kalau bilangnya siap laksanakan gitu. Meskipun enggak tahu apa yang harus siap laksanakan kan. Sini kamu saya suruh siap laksanakan gitu kan. Kalau orang sipil kayak kita Pak, mau disuruh apa kan gitu. Pak Prabowo kira-kira gitu, siap laksanakan karena dia atasan. Dan nanti sudah. Tapi karena itu pula begitu dia menjadi atasan, dia harus orang bersedia, orang lain mengatakan siap laksanakan juga. Sebaliknya juga begitu. Iya. Sehingga saya masih punya harapan. Atau kita berharap lah, meskipun kita tidak puas dengan hasil pemilu, tidak puas. Ya faktanya udah selesai dan yuridis gitu tidak bisa lagi dilawan, ya sudah. Kalau kita itu apa yang mungkin kita lakukan, sisa kemungkinan yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Nah, dari situlah maka saya berharap kemungkinan Pak Prabowo nanti punya otonomi, otonomi diri untuk memperbaiki negara ini. Dan itu biasanya melekat pada orang-orang, kalau itu prajurit kan. Iya, prajurit itu ya kan gitu, taat asas pertama, taat pimpinan, jawabnya hanya siap, mohon izin, siap laksanakan, itu sudah, itu biasa. Tapi begitu yang di atas anak buahnya itu sebaliknya disuruh bilang gitu juga. Dan biasanya kan kalau seperti tentara gitu kan dididik untuk punya nasionalisme yang tinggi. Kamu hidup mati untuk bangsa dan negara, jangan ngerusak dan sebagainya. Nah kira-kira menurut saya Pak Prabowo punya modal yang seperti itu. Itu yang sekarang harus kita teriakkan. Saya ndak peduli kan, orang mengatakan, Pak Mahfud tuh mau ngadu domba, ndak peduli saya dibilang gitu. Memang kita harus berhak begitu. Mau dibilang ngadu domba, mau bilang apa gitu. Tapi kita wajar berharap pada kemungkinan yang tersisa. Jangan sampai negara ini menjadi totaliter, itu bahaya banget.
Pak Prabowo itu sejauh pengetahuan saya kan sebenarnya tidak tidak pernah brutal ya. Orangnya kan biasanya spontan, terbuka, gitu tuh Pak. Dan itu bagi saya secerca harapan. Ya, maksud Anda tidak licik gitulah. Tidak licik, dia sportif. Itu apa adanya ya. Apa adanya. Bukan itu. Ada apanya ya. Pak Prabowo waktu itu 2014, kalau memang Bapak punya komitmen untuk penegakan hukum, saya bantu dari sudut waktu itu bicara bagaimana Kejaksaan Agung itu kita tata, kepolisian kita tata. Salaman Pak Mahfud, setuju. Salaman dia. Tanda tangan surat, masih ada suratnya di saya sekarang tentang komitmen penegakan hukum itu. Nah, jadi sekarang ini saya teringat Pak Prabowo punya komitmen. Ya, Pak Prabowo tuh komitmen. Orangnya Sabta Marga kan. Sabta Marga itu biasanya kan satria ya. Kalau mengatakan ini dipenuhi. Dan sportif juga. Pikirannya kan hierarkis dia. Hierarkis itu artinya apa? Kalau sekarang dia diem gitu aja karena dia belum presiden menurut saya. Kan tentara tuh pikirannya kalau atasnya presiden, nah apapun dikatakan presiden harus ikuti sampai ke bawahnya. Sehingga saya berpikir kalau dia nanti jadi presiden, dia berkata apapun ke bawah kalau harus ikut. Kalau enggak dibabat sama dia. Pak Profesor, Bapak Menko, saya mohon maaf lahir batin Pak. Ini saya banyak dosa Pak. Mari Pak. Pak Prabowo sehat, saya ikuti aja dari pesantren apa gitu khutbah hari raya terus keliling. Pak Prabowo sehat, Saya lebaran ke Menko saya, atasan saya, beliau berkenan menerima saya. Beliau baru pulang dari Jogja langsung menerima saya. Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Ya, jadi hanya lebaran tadi. Terima kasih Anda semua datang ke sini dikira ada apa ini. Nanti saya mau main ke Hambalang juga. Gitu. Ya. Pak Mahfud peramatan. Prabowo Subianto telah memanggil 46 nama yang bakal menjadi menteri di pemerintahannya nanti. Uniknya, dari 46 nama-nama itu, tak ada satupun nama dari PDIP. Meski tak nampak dalam audisi menterinya Prabowo, bisa jadi PDIP bakal mendapatkan kursi empuk, yakni kursi wakil presiden. Dugaan ini bisa saja terjadi, karena posisi ini sebelumnya diisi oleh Gibran. Sebagai putra mahkota Raja Jawa, Gibran belakangan kedapatan menghina Prabowo melalui akun Kaskus Fufu Fafa. Berawal dari ulah jemari Fufu Fafa yang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, membuat suasana perpolitikan kembali gaduh. Begitu juga dengan batin Prabowo yang mendapatkan hinaan, ditujukan langsung kepada keluarga besarnya. Selain menghina Prabowo, unggahan Fufu Fafa itu juga seolah memperlihatkan watak asli Gibran, membahas secara terang benderang hal-hal yang berbau porno dengan melibatkan sejumlah aktris. Bapak Profesor Mahfud MD, Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Satu-satu. Hah? Alasan beliau tokoh nasional, beliau menyatakan ingin mendukung kami. Beliau berpengalaman, beliau punya jaringan yang sangat luas. Saya kira beliau akan